Di alam sekarang yang dihormati adalah hanya orang yang punya uang. Kalau nggak punya uang sudah nggak dihormati lagi. Bukan kita hormati akhlak, bukan kita hormati kecerdasan dan kemampuan, tapi yang dihormati uang yang kita tidak jelas. Kadang-kadang uangnya itu dari mana, iya kan? Orang baik kalau nggak punya uang susah maju, susah nyalek, bener? Ini kita harus rubah, harus pikirkan nanti, cari pakar-pakar bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana? Artinya nanti ada bandar-bandar politik. Tidak hanya bandar judi, nanti ada bandar politik, iya kan? Kamu mau juga? Kamu jadi bupati ya? Nanti aku yang biayai. Begitu jadi bupati, ya dia ada hutang budi, ya kan? Aku minta izin ini, minta izin ini, minta izin ini. Jadi saudara-saudara, saya yakin Profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana cari. Saya harus mengatakan di Metro TV ini ya, memang di pemilu kemarin ini, di segala level, baik DPRD Kabupaten Kota, Provinsi maupun RI itu ya bagi uang. Itu. Jadi bagi-bagi uang? Bagi uang ke rakyat itu. Apalagi di tingkat kabupaten kota. Boleh saya katakan 99% caleg terpilih di tingkat kabupaten kota itu karena bagi uang. Itu. 99%. Hampir tidak ada yang tidak dipilih itu karena pakai kampanye manual gitu, pasang APK, pidato-pidato begitu. Hampir tidak ada. Tetapi yang tidak terpilih sudah bagi uang, seperti saya tulis tadi itu lebih banyak lagi. Jadi yang tidak terpilih sudah bagi uang itu lebih banyak lagi. Jadi Sylvia, sekali lagi semangatnya ini adalah semangat untuk perbaikan ya. Jadi semangat seluruh kata-kata yang saya sampaikan ini agar ke depan kemudian ya pemilu kita yang sudah sangat high cost ini ya, khususnya terkait politik uang ini tadi, ini bisa kita perbaiki. Jadi tidak ada semangat lain. Itu penting dulu dicatat itu. Oke. Tapi ada pernyataan yang menarik dari Bang Jansen barusan. 99% caleg itu terpilih karena politik uang. Itu termasuk yang samping dan depan. Harus saya katakan kalau di tingkat kabupaten kota ya. Jadi begini. Sebenarnya kalau 2019 yang lalu politik uang ini belum terlalu kental. Jikapun kental begitu, uang 10.000, kalau untuk RI ya, 15.000, 20.000 itu masih laku. Jadi 10 jumpa 5.000, 10 jumpa 10.000 masih laku. Kalau yang kali ini enggak, ini kita harus buka-bukaan. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota ini lebih tinggi lagi, Sylvia. 10.000 udah nggak laku ya? Aduh, berapa minimal? 100.000 pun nggak laku. Oh, DPRD Kabupaten Kota udah nggak laku 100.000. Ini kita harus buka-bukaan apa adanya ya, itu dia, agar ke depan ini jadi perbaikan. Ini nggak perlu kita kutuk yang sana salah, yang ini salah. Saya paling benar. Itu. Oh iya. Karena mungkin 0,1%-nya Bang Habib, Bang Mardhani, Bang Doli. Jadi semangatnya ini untuk perbaikan ke depan itu. Jadi mungkin banyak teman-teman apa istilahnya ya, yang masih enggan untuk bicara soal ini. Tapi kalau saya, kebetulan ketua umum partai saya kemarin kan jumpa dengan Pak Prabowo juga. Pak SB juga yang tadi ada pidato itu di acara buka puasa dengan Pak Prabowo. Jadi ketua majelis tinggi kami bersama ketua umum sudah nyampaikan langsung kepada presiden terpilih. Pak Prabowo, biaya pemilu kita ini mahal sekali, khususnya terkait soal vote buying ini, soal politik uang ini. Dan beliau sepakat ke depan akan kita perbaiki nih Pak, begitu. Jadi semangatnya ke sana. Jadi partai kami semangatnya sudah ke sana. Pak Prabowo selaku presiden terpilih karena juga ketua umum partai memahami ini juga. Tapi kalau tidak ketua umum partai nggak memahami ini. Karena seluruh ketua umum partai ini nerima laporan yang sama nih. Lemas semua nih, ampun ketua katanya ya kan. Berat sekali di bawah katanya. Jadi kita perbaiki ke depan. Itu. Perbaiki. Tapi kalau tetap ingin bertahan dengan sistem terbuka ini tadi, pendidikan hukumnya itu harus serius. Itu makanya kita minta kepada teman-teman Bawaslu begitu ya. Ini serius lah, karena memang soal begini ini kewenangan mereka. Sama seperti yang di MK sekarang. Saya mengatakan begini, banyak teman-teman itu yang tidak bisa membedakan antara kekurangan pemilu dengan kecurangan pemilu. Menurut saya yang terjadi sekarang ini kekurangan pemilu. Apanya yang kurang? Misalnya seperti mereka membahas soal Sirekap. Itu. Saya sepakat.
Harus diusut itu pengadaan Sirekap. Baik. Tetapi apakah itu bagian dari kecurangan pemilu? Enggak, itu kekurangan aja tuh. Apa karena Sirekap itu jelek pencatatannya, jadi pemilu curang? Enggak. Kita kembali harus lagi. Dibedakan ini antara kekurangan pemilu dengan Salah satu kekurangan pemilu yang sekarang kita bahas ini money politik. soal kekurangan pemilu ini. Nah, kekurangan pemilu kita ini. Jadi mau kita salahkan rakyat kok nerima uang, nggak bisa juga rakyat mengatakan. Kalian juga kalau udah terpilih nggak memperhatikan kami kok. Inilah waktunya kami sekarang itu loh. Dalam tanda kutip ngajar kalian, ngambil uang kalian. Mempertanyakan banyak jagoan-jagoan di DPR ya. Kalau sidang dia perform sekali ya. Dia bagus sekali menyuarakan aspirasi rakyat. Rajin lagi. Ya sahabat-sahabat saya lah banyak. Nggak terpilih kembali, gitu kan. Mohon maaf saya sebut ya, sahabat saya yang keren-keren dia, Arteria Dahlan, ya. Taufik Basari. Ini kalau perform, kalau rapat paling rajin, paling aktif, paling menukik lah kalau nanya. Karena dia riset dulu, mau rapat dengan mitra apa dia riset. Kenapa tuh Bang? Nah rakyat peduli nggak nih orang-orang ini kerja selama 5 tahun? Padahal udah kerja. Sudah kerja gitu loh. Saya mohon maaf kalau dibandingkan dengan Arteri, dengan si ini dengan Taufik Basari, saya akui kita kalah dalam konteks kinerja di dalam ruang sidang gitu kan ya. Mereka riset dulu tiap ini lengkap. Jadi yang berprestasi berkualitas pun belum tentu dipilih. Nah itu dia.